Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ari Andini, mahasiswa dari 2A Keuangan, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi lebih detail mengenai bab retailing atau usaha atau penjualan eceran. Sebelum itu, saya akan memberikan bahasan-bahasan yang akan saya sampaikan nanti. Ada 3 bahasan, yaitu poin pertama, yaitu saya akan membahas mengenai perkembangan lingkungan eceran. Perkembangan lingkungan eceran atau retailing ini adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, dan suatu peristiwa yang saling berhubungan, di mana organisasi atau perusahaan mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Nah, pada perkembangan lingkungan eceran ini terdapat 2 lingkungan. Yang pertama yaitu ada lingkungan eksternal dan yang kedua adalah lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri merupakan suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, dan suatu peristiwa yang saling berhubungan, di mana organisasi atau perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Sedangkan untuk lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, dan suatu peristiwa yang saling berhubungan, di mana organisasi atau perusahaan tidak mempunyai kemampuan atau hanya memiliki sedikit kemampuan saja untuk mengendalikan atau mempengaruhinya. Jadi dari penjelasan saya tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa perbedaan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal adalah dalam bisa atau mampu tidaknya perusahaan atau organisasi untuk mengendalikan dan mempengaruhi. Lingkungan internal terdapat faktor-faktor yang meliputi bidang manajemen dan budaya perusahaan. Bidang-bidang manajemen itu terdiri dari pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Lalu pada lingkungan eksternal sendiri juga mempunyai unsur-unsur. Nah, unsur-unsurnya juga unsur-unsur yang berpengaruh langsung itu bisa disebut dengan lingkungan ekstern mikro. Dan unsur yang tidak berpengaruh langsung itu bisa disebut dengan lingkungan ekstern makro. Lalu apa sih bedanya lingkungan ekstern mikro dan lingkungan ekstern makro? Nah, untuk lingkungan ekstern makro terdiri dari para pesaing, penyedia, langganan, lembaga-lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Sedangkan untuk unsur-unsur dari lingkungan ekstern makro mencakup teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Nah, pada di atas saya terdapat gambar, yaitu gambar diagram atau semacam dimensi, di mana menunjukkan organisasi dan di atas saya terdapat sebuah diagram lingkungan eksternal organisasi. Di situ sudah terlihat seperti unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi, dari unsur lingkungan ekstern makro dan unsur lingkungan ekstern mikro. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dari gambar di atas terlihat bahwa lingkungan ekstern mikro biasa disebut dengan lingkungan tugas atau lingkungan kompetitif atau lingkungan industri. Jadi dalam cakupan yang lebih luas, lingkungan ekstern mikro terdiri dari para pesaing atau competitors, penyedia atau suppliers, langganan atau customer, lembaga-lembaga keuangan, dan pasar tenaga kerja atau labor supply. Dan juga ada perwakilan-perwakilan pemerintah. Dan lain sebagainya bisa kita lihat pada gambar di atas. Di situ ada politik, sosial, pasar tenaga kerja, dimensi internasional, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai poin yang kedua atau bahasan yang kedua. Nah, pada bahasan yang kedua ini kita akan membahas mengenai tren dalam usaha eceran. Tentunya juga nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai tren retailing atau usaha eceran di Indonesia. Nah, industri retail sekarang ini semakin berubah seiring bertambahnya waktu dengan perubahan teknologi, mengikuti perkembangan dunia usaha serta kebutuhan konsumen.
Siap atau tidaknya, retail di Indonesia akan menghadapi persaingan yang semakin sengit, apalagi dengan munculnya retail asing di Indonesia yang mempunyai kekuatan merek dan dana yang tak terbatas. Oleh karena itu, retail di Indonesia harus selalu memahami dan mewaspadai atas berbagai tren-tren baru yang akan terjadi ke depannya. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya itu, retailer akan beroperasi dengan bentuk organisasi yang lebih ramping dan efisien. Pada masa mendatang, retailer akan beroperasi dengan gross margin yang lebih rendah, biaya operasional yang lebih kecil, lebih sedikit inventory dengan putaran barang yang lebih cepat. Nah, untuk tren konsumen pada masa depan adalah pay less, expect more, dan get more. Konsumen masa depan adalah konsumen yang memiliki ekspektasi yang lebih tinggi, meminta lebih banyak pilihan, toko yang lebih nyaman, dan pelayanan yang lebih bernilai, namun dengan membayar yang lebih murah, waktu penanganan lebih cepat, dengan usaha dan risiko yang lebih rendah. Jadi, dapat diperkirakan kompetisi selanjutnya tidak hanya pada price saja atau harga saja, namun menyangkut variabel lain yang berkaitan dengan value atas pengalaman berbelanja pelanggan. Oke, baiklah. Sini saya akan menjelaskan tentang evolusi perkembangan retail di Indonesia yang dapat dibagi atas beberapa tahapan. Tahapan yang pertama atau evolusi yang pertama itu pada tahun sebelum 1960-an. Bisa dilihat gambar di belakang saya ini sudah bisa menjelaskan bahwa ini adalah penampakan retail atau usaha eceran pada tahun sebelum 1960-an. Nah, pada era perkembangan retail tradisional, berupa retailer atau pedagang-pedagang independen. Jadi, sebelum tahun 1960-an itu, retail masih dalam perkembangan tradisional. Nah, biasanya itu waktu itu berupa retail atau pedagang-pedagang independen, seperti pada gambar yang ada di belakang saya ini. Nah, kemudian berikutnya, untuk tahun 1960-an, sedangkan yang pertama tadi kan sebelum 1960. Nah, ini adalah tahun 1960-an. Pada era ini, di mana era perkenalan retail modern dengan format department store atau mass merchandise, ditandai dengan dibukanya gerai retail pertama yaitu Sarinah di Jalan MH Termin. Jadi mungkin ada beberapa mungkin beberapa kalian sudah mengetahui ini adalah gedung apa yang di belakang saya ini. Karena dari tahun 1960 gedung ini sudah berdiri dan dimulainya era retail modern di Indonesia. Kemudian tahun 1970 sampai tahun 1980-an adalah era perkembangan retail modern dengan format supermarket dan department store. Nah, ditandai dengan berkembangnya retail modern seperti Matahari, seperti yang ada gambar yang di atas ini, terus Hero Golden Trolley, lalu Pasaraya, dan Ramayana. Nah, selain itu, pada masa tersebut juga sudah berkembang yang namanya format drugstore atau yang lebih dikenal dengan nama apotik. Kemudian, pada tahun 1990-an, di era perkembangan ini, yaitu era perkembangan convenience store, high class department store, branded boutique atau high fashion, dan cash and carry. Perkembangan C-store di Indonesia ditandai dengan maraknya pertumbuhan Indomaret. Perkembangan high class department store dan high fashion outlet ditandai dengan masuknya Sogo, Metro, Seibo, Yohan, Mark and Spencer, dan berbagai outlet high fashion lainnya. Nah, pada perkembangan format cash and carry ini ditandai dengan berdirinya Makro, diikuti oleh retailer lokal dengan format serupa, misalnya Guro, Indogrosir, dan Alfa. Jadi, seperti Indomaret, lalu Sogo, dan departemen store lainnya sudah mulai berkembang pada tahun 1990-an.
Lalu untuk tahun 2000 sampai 2010 adalah era perkembangan hypermarket, factory outlet, category killer, dan perkenalan dengan sistem e-retailing. Jadi era hypermarket ini ditandai dengan berdirinya beberapa hypermarket dan pasar bab Carrefour di tahun 1998. Lalu pada tahun 2002 akan dibuka kembali yaitu hypermarket Giant dan beberapa gerai hypermarket lainnya. Berbagai factory outlet pada tahun era ini mulai bermunculan di kota Bandung dan Jakarta. Misalnya saja seperti Millennia dan Metro Factory Outlet. Multipola Group dengan Liposotnya adalah outlet yang memperkenalkan e-retailing di Indonesia. Lalu berikutnya pada tahun 2010 sampai 2020. Pada era perkembangan ini terjadi yaitu hard discounter store dan katalog service. Persaingan harga yang semakin sengit dapat mengarahkan retailer untuk mencari alternatif format retail yang lebih efisien. Sehingga pada masa ini akan bermunculan format hard discounter dan menggantikan format hypermarket. Format hard discounter ini menawarkan produk sejenis dengan harga yang lebih murah atau 15 sampai 30% lebih murah dibandingkan format retail lainnya. Nah, pada masa ini private label akan semakin populer. Selain itu, format katalog service juga menampilkan barang-barang tahan lama, misalnya seperti pakaian, elektronik, dan lain sebagainya. Format ini akan lebih menghemat pengeluaran pihak retailer karena tidak mengeluarkan biaya investasi dan operasional toko secara fisik. Jadi semakin berkembangnya digitalisasi akan mendorong pertumbuhan format katalog melalui e-retailing. Jadi pada tahun 2010 sampai 2020 sudah muncul barang-barang yang diberi diskon seperti pada gambar yang di atas saya ini. Sale up to 70%, diskon 50%, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun atau perkembangan setelah tahun 2020 adalah era perkembangan e-retailing dan toko spesialisasi. Jadi meratanya penggunaan digitalisasi pada masa ini mendorong ke arah perkembangan e-retailing yang sesungguhnya. Pemesanan dan pembayaran produk dilakukan melalui internet, bisa menggunakan handphone atau handheld yang disediakan retailer untuk melakukan pembelian produk saat berkunjung ke supermarket. Jadi cukup scan barcode yang ada di barang dengan handphone PDA atau handheld. Selanjutnya boleh langsung membayar dengan credit card secara online lewat peralatan tersebut atau dengan cash di kasir. Jadi alatnya seperti gambar yang ada di atas saya ini tepatnya. Itu dengan men-scan barcode yang sudah tersedia pada produk. Lalu selain itu kita juga bisa berbelanja dengan menggunakan handphone, yaitu dengan adanya Shopee, Tokopedia, dan berbagai macam lainnya. Nah, dari evolusi retail yang sudah saya jelaskan barusan, bisa kita simpulkan bahwa industri retail berubah dengan sangat cepat. Nah, jadi kesimpulan dari evolusi yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kita ambil beberapa perubahan-perubahan yang paling penting dalam industri retail. Ada 3 perubahan yang kita ambil, yaitu yang pertama ada perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail. Yang kedua ada meningkatnya konsentrasi industri. Dan yang ketiga yaitu globalisasi. Untuk poin yang pertama, yaitu perbedaan yang mendasar dan terus berkembang dalam format retail. Jadi seiring dengan munculnya beragam format retail baru, akan membuat konsumen saat ini dapat membeli barang yang sama dari sejumlah retail yang berbeda. Tiap jenis retail menawarkan manfaat yang berbeda, sehingga para konsumen bisa berlangganan pada retail yang berbeda untuk pembelian dan kebutuhan yang berbeda juga. Lalu untuk poin yang kedua, meningkatnya konsentrasi industri. Apabila jumlah format retail yang berbeda meningkat, maka jumlah pesaing dalam tiap format akan cenderung menurun.
Nah, hal ini disebabkan karena banyaknya retail yang harus keluar dari format tersebut sebagai dampak adanya persaingan. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu globalisasi. Pada awal mulanya, retail adalah sebuah bisnis lokal. Nah, di mana toko dimiliki dan dijalankan oleh orang-orang yang tinggal dalam suatu komunitas dan memiliki pelanggan yang berasal dari lingkungan sekitarnya saja atau lingkungannya terbatas. Namun, saat ini konsep retail dapat berjalan secara global. Itu pun terjadi karena biasanya bergantung pada apa yang menghasilkan keunggulan bersaing di negara tersebut, seperti berkembangnya digitalisasi dan lain sebagainya. Untuk bahasan yang ketiga, yaitu jenis keputusan retailing. Ini adalah bahasan yang terakhir yang akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi, ada beberapa hal yang harus dievaluasi dari pengelolaan retail. Nah, retail sendiri ada dua jenis, yaitu retail tradisional dan retail modern. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengelolaan retail tradisional. Nah, sudah saya cantumkan beberapa ciri-ciri paradigma pengelolaan retail tradisional yang perlu dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemilihan lokasi. Bukan hal awam lagi bila retail sering terkendala oleh modal, sehingga pemilihan lokasi yang strategis menjadi salah satu hal yang dapat dikorbankan. Retail tradisional biasanya memutuskan memilih lokasi toko, yaitu tempat yang sudah dimiliki atau kebetulan sudah tersedia. Misalnya saja seperti lokasi rumah yang telah dimiliki dan digunakan sekaligus menjadi tempat usaha retailnya. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu memperhitungkan potensi pembeli. Pengukuran dan prediksi potensi pembeli merupakan faktor yang penting juga, bahkan sangat terkait satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan memprediksi potensi pembeli dalam wilayah tertentu. Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu jenis barang dagangan terarah. Keragaman barang dagangan merupakan salah satu daya tarik usaha retail. Barang dagangan merupakan salah satu daya tarik usaha retail. Bagi konsumen, adanya keragaman barang dagangan, baik dari sisi banyaknya jenis klasifikasi barang dagangan maupun variasi merek untuk setiap kategori barang dagangan. Dalam konteks retail tradisional, hal ini seringkali diabaikan. Jadi, jarang dalam satu toko atau satu retail itu memiliki variasi yang banyak dalam barang dagangannya. Lalu untuk poin yang berikutnya yaitu seleksi merek. Pelanggan retail telah menjadi sasaran iklan dari produsen produk dengan merek tertentu. Nah, dengan demikian pelanggan akan mencari produk tersebut pada retail yang dipandang mampu menyediakan merek tersebut. Namun, seringkali retail tradisional terkendala dalam melakukan seleksi merek tersebut atau seleksi merek barang dagangan tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai bargaining atau kenapa? Karena mereka tidak mempunyai bargaining yang kuat dalam hal penyeleksian merek dalam barang dagangan yang akan ditawarkan bagi konsumen. Lalu poin berikutnya yaitu memperhatikan pemasok. Pemasok yang baik akan selalu memperhatikan kualitas barang dagangan, kesinambungan pengiriman untuk menjaga ketersediaan barang dagangan di toko maupun mekanisme pembayaran barang dagangan. Dan biasanya retail tradisional dalam menyeleksi pemasok kurang mendapatkan perhatian yang lebih, khususnya dalam hal jaminan kualitas dan ketersediaan barang dagangan. Untuk poin yang berikutnya, yaitu melakukan pencatatan penjualan sederhana. Jadi, retail tradisional melakukan pencatatan penjualan secara sederhana. Bahkan masih banyak retail tradisional yang tidak melakukan pencatatan penjualan sama sekali. Padahal pencatatan penjualan itu sangat penting, dilakukan dengan tujuan untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap penjualan.
Namun, Prita seringkali terkendala oleh kurangnya pengetahuan teknik, pencatatan penjualan, maupun kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya untuk melakukan pencatatan penjualan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Lalu, poin yang berikutnya yaitu evaluasi terhadap keuntungan per produk. Pada poin ini, kendala lainnya yaitu evaluasi terhadap keuntungan per produk. Padahal evaluasi terhadap keuntungan per produk barang dagangan yang ditawarkan pada konsumen merupakan dasar untuk dapat menetapkan strategi pengelolaan retail dengan lebih komprehensif. Lalu untuk poin berikutnya yaitu cash flow terencana. Kesuksesan retail akan sangat tergantung pada ketersediaan dan keragaman barang dagangan. Namun, apabila aliran dana tunai tidak terencana dengan baik, maka retail tidak akan mampu menjamin ketersediaan barang dagangan bagi pelanggannya. Beberapa hal yang menyebabkan aliran dana tunai terkendala, yaitu dengan memberikan kesempatan pelanggannya untuk tidak membayar secara tunai atau berhutang, ataupun tidak dipisahkan pembukuan toko dengan keluarga sehingga seringkali modal toko terpakai untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Nah, itu pasti sering terjadi di apalagi di retail di Indonesia. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu pengembangan bisnis rencana. Kondisi retail tradisional yang terkendala karena rendahnya kontrol dan mekanisme untuk melakukan evaluasi usaha dapat mengakibatkan retail seringkali tidak mampu melakukan perencanaan yang matang dalam melakukan pengembangan bisnisnya, sehingga memang diperlukan manajemen yang baik dalam mengelola toko. Oke, itu tadi poin-poin atau beberapa ciri dari paradigma pengelolaan retail tradisional yang perlu dievaluasi. Nah, untuk berikutnya, saya akan menjelaskan ciri dari paradigma pengelolaan retail modern. Di samping saya sudah ada poin-poinnya. Nah, paradigma retail modern merupakan gambaran untuk keputusan dalam pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana konsep ini ditekankan dalam sudut pandang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menjadi pasar targetnya. Berikut atau di samping saya ini adalah beberapa ciri dari paradigma atau keputusan dalam pengelolaan retail modern. Untuk poin yang pertama, yaitu lokasi strategis merupakan faktor paling penting dalam bisnis retail. Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dipertimbangkan dalam pengelolaan retail. Dalam keputusan pilihan lokasi ditetapkan, maka akan diikuti oleh konsekuensi investasi maupun strategi yang kompleks. Pilihan lokasi dalam suatu area perdagangan, seperti mall dan plaza, banyak dipertimbangkan dalam paradigma retail modern. Dengan mempertimbangkan banyak aspek antara lain seperti kemudahan akses, keamanan, fasilitas yang lebih terjamin baik bagi retail, pelanggan maupun pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan yang menginginkan one-stop shopping. Dengan demikian, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi strategis tidak boleh terabaikan dalam konteks pengelolaan retail modern. Retail modern sangat menyadari bahwa sekali keputusan lokasi ditetapkan, maka akan berimplikasi pada biaya investasi dan keputusan tersebut adalah keputusan dalam orientasi jangka panjang. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Pengukuran dan prediksi potensi pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan retail modern. Dalam memutuskan pemilihan lokasi, retail juga harus mempertimbangkan potensi pembeli pada lokasi tersebut. Potensi pembeli dapat dievaluasi sekaligus terkait dengan daya beli atau kemampuan belanja. Dengan demikian, potensi pembeli dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif kuantitas atau jumlah pembeli potensial, maupun dari perspektif kualitas atau kemampuan daya beli potensial.
Lalu untuk poin yang ketiga, yaitu pengelolaan jenis barang dagangan terarah. Dalam konteks retail modern, pengelolaan jenis barang dagangan yang terarah merupakan hal yang sangat strategis dan penting. Kenapa? Karena pengelolaan barang dagangan yang terarah harus disesuaikan dengan segmen pasar yang dilayani, dan hal ini akan berimplikasi terhadap strategi bauran retail yang akan ditetapkan oleh peritel yang memiliki paradigma pengelolaan retail modern. Kemudian, untuk poin yang selanjutnya, yaitu seleksi merek yang sangat ketat. Retail modern seringkali mematok untuk menyiapkan merek-merek produk barang dagangannya yang mempunyai pangsa pasar yang cukup besar, atau biasanya merek-merek yang mempunyai peringkat 5 teratas dalam hal penguasaan pangsa pasar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyeleksi barang dagangan mereka, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal penyedia merek-merek favorit pelanggan. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, yaitu seleksi ketat terhadap pemasok. Seleksi terhadap pemasok atau supplier merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam bisnis retail. Karena pemasok yang baik akan memperhatikan kualitas barang dagangan, kesinambungan pengiriman untuk menjaga ketersediaan barang dagangan di toko, maupun mekanisme pembayaran barang dagangan. Dalam konteks retail modern, seleksi atas 3 hal yang telah disebutkan tadi untuk menyeleksi pemasok mendapat perhatian yang sangat besar, khususnya dalam hal jaminan kualitas dan ketersediaan barang dagangan. Retail modern memiliki posisi tawar yang cukup besar untuk dapat melakukan seleksi terhadap suppliernya. Mengingat supplier yang dapat memasok retail modern dan besar juga dapat menggunakan referensi tersebut dalam mengembangkan bisnisnya menjadi lebih maju lagi. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Nah, bisa kita lihat kan perbedaannya antara retail modern dengan retail tradisional dalam hal pencatatan. Paradigma retail modern mensyaratkan untuk melakukan pencatatan dengan cermat dari pemikiran bahwa bisnis retail adalah bisnis yang sangat detail dan hanya memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Jadi dengan demikian, sebagian besar retail yang memiliki paradigma retail modern melakukan pencatatan penjualan dengan cermat, bahkan dengan bantuan perangkat lunak sekaligus atau software, yang memungkinkan melakukan pencatatan ribuan transaksi penjualan setiap harinya. Nah, kondisi ini mutlak dilakukan oleh peritel, mengingat jumlah item produk yang mencapai puluhan ribu pada retail modern. Nah, itu tadi tidak memungkinkan lagi ditangani dengan mekanisme pencatatan penjualan secara manual. Yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Evaluasi terhadap keuntungan per produk barang dagangan yang ditawarkan pada pelanggan merupakan dasar untuk dapat menetapkan strategi pengelolaan retail dengan lebih komprehensif. Melalui evaluasi keuntungan per produk, retail akan mengklasifikasikan mana produk yang tergolong sebagai produk cepat laku dan mana produk yang dikelompokkan sebagai produk yang kurang laku. Lalu untuk poin yang selanjutnya yaitu cash flow terencana. Pengelolaan aliran dana tunai merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis retail. Kesuksesan retail akan sangat tergantung pada ketersediaan dan keragaman barang dagangan. Apabila aliran dana tunai tidak terencana dengan baik, maka retail tidak akan mampu menjamin ketersediaan barang dagangan bagi pelanggannya. Nah, paradigma retail modern yang berpandangan bahwa cash flow harus terencana, biasanya memiliki sistem dan prosedur yang mendukung perencanaan cash flow dengan baik. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu pengembangan bisnis terencana. Jadi, arah pengembangan bisnis retail modern direncanakan dengan baik dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Hal ini terkait dengan investasi besar yang harus disiapkan dalam bisnis retail modern, maupun dukungan sistem informasi dan pengelolaan yang handal, dan memungkinkan untuk melakukan pengembangan bisnis retail dengan terencana. Oke. Itu tadi adalah bahasan yang terakhir yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan mengenai
bab atau materi retailing atau usaha eceran dapat menambah wawasan atau informasi lebih detail lagi yang bisa diterima oleh kalian semua. Oke, saya Anissa Ariandini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa menambah wawasan dan informasi lebih dalam lagi mengenai bisnis retail atau penjualan eceran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.